Shalom. Ya, selamat pagi. Tuhan menyertai kita. Allah di atas segala Allah, Raja di segala Raja, Dialah Tuhan kita Yesus. Amin. 6 hari kita bekerja, 1 hari kita bertemu pada hari ini berkumpul bersama-sama dalam ibadah raya. Beda kalau ibadah-ibadah yang lainnya, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang rajin datang, ada yang mungkin sekali-sekali, mungkin juga belum pernah. Jadi suasananya cukup beda dengan ibadah Mesbah Dupa, ibadah meja roti, ya, karena ibadah raya adalah ibadah seluruh kalangan umat percaya, kalangan Kristen di mana-mana semuanya berkumpul bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, di gereja denominasi masing-masing. Maka pada hari ini kita berkumpul Bapak Ibu Saudara, saya sangat mengharap kami semuanya ya dengan ada rasa respon dengan baik ya. Karena kalau firman Tuhan tidak direspon dengan baik, maka semuanya akan terabaikan ya. Bisa lupa begitu. Tapi ketika kita mengamenkan dan merespon firman Allah, maka semuanya menjadi rema dalam kehidupan kita. Katakan amin. Maka semuanya juga menjadi kehidupan bagi kita. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, tidak seorang pun mampu menghadapi segala situasi keadaan di akhir zaman ini. Tantangan banyak, rintangan banyak, godaan juga banyak. Tetapi ketika ada firman Allah dalam kehidupan kita, maka kita pasti disanggupkan, kita dikuatkan, dan kita mampu dalam situasi kondisi apapun. Haleluya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Topik yang saya sampaikan pada hari ini adalah kehadiran firman dalam hidup manusia. Kehadiran firman dalam hidup manusia kadangkala Tuhan sudah berbicara kepada manusia, Tuhan sudah berbuat kepada manusia, tapi ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan, ada yang biasa-biasa saja. Maka kehadiran firman dalam hidup manusia tentunya kita akan mengalami namanya hadirat Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hadir dalam kehidupan manusia dibagi dalam 3 zaman. Firman Tuhan hadir dalam hidup manusia dibagi dalam 3 zaman yang berbeda. Yang pertama, zaman di mana firman Tuhan itu ada di nurani manusia. Yang kedua, zaman di mana firman Tuhan itu melalui Taurat. Yang ketiga, zaman di mana firman Tuhan itu ada di dalam hati manusia. Ini cara manusia menanggapi, merespon, menerima firman Tuhan dalam kehidupannya. Ini Bapak Ibu Saudara, hubungan manusia dengan Allah dalam caranya merespon firman Allah dalam kehidupannya. Yang pertama kita lihat adalah zaman di mana firman Tuhan ada di nurani manusia. Kita lihat ceritanya. Saya ambil contoh dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Saya baca ayat ini. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah Raja Melkisedek Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi,
dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan, firman Allah ada di nurani manusia. Abraham ya ini bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek merupakan imam ya, imam Allah yang maha tinggi. Abraham, Bapak Ibu Saudara, menerima roti dan anggur. Menerima roti dan anggur ini berarti menerima berkat. Kalau penggenapan perjanjian baru, menerima roti dan anggur berarti menerima perjamuan dengan Tuhan. Roti merupakan tubuh Kristus, anggur merupakan darah Yesus. Ini berbicara adalah hubungan manusia dengan Allah. Jadi ketika Abraham menerima berkat itu, ada respon, ada cara dia menerimanya, menanggapinya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika dia menanggapi firman Allah yang sudah disampaikan imam besar Melkisedek, maka apa yang diperbuatnya? Yang diperbuatnya adalah lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Pertanyaannya, apakah pada zaman itu ada peraturan berikanlah persembahanmu 10%? Adakah Abraham menerima pengajaran demikian? Abraham tidak menerima pengajaran hal seperti itu. Abraham tidak tahu tentang hal seperti itu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Allah ada di nurani manusia. Itu berbicara artinya adalah langsung spontanitas, respon, maka dia memberikan 1/10 dari hasil. Dari hasil, kalau dulu memang masih diizinkan peperangan ya. Memang Abraham dapat hasil dari rampasan peperangan ya, maka diberikanlah 1/10 dari hasil tersebut. Nah, ini salah satu contoh. Sebelum ada Taurat, nanti kita lihat Taurat. Sebelum ada Taurat, orang-orang pada zaman tersebut, mulai dari cerita Adam dan Hawa, mulai dari cerita kemudian Henokh, kemudian seterusnya ya sampai cerita Abraham, mereka semuanya merespon firman Allah, melakukannya dengan hati nurani di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, gak ada dibuat situ Abraham, kalau engkau datang kepada hamba Tuhan, berikanlah 1/10. Gak ada ya. Ini salah satu contoh. Nah, jadi ada di nurani manusia. Kita lihat Roma 2 ayat 13 sampai 15. Dikatakan demikian. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Ya.
Di era zaman di mana manusia menerima respon firman Allah, menerimanya dengan hati nurani yang murni, itu didorong. Didorong bukan karena kemauan manusia, tetapi didorong karena ada hubungan dengan Tuhan yang intim, bergaul, sehingga segala apa yang diperbuat bukan karena perintah tertulis, tapi karena memang sudah dorongan Roh Kudus untuk melakukannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Allah berbicara kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu. Apakah Abraham bertanya-tanya lagi kepada Tuhan, apakah ini suara Tuhan? Apakah ini suaraku? Apakah ini suara siapa? Tuhan Allah berkata, persembahkan anakmu satu-satunya. Maka Abraham pun dengan nurani yang dalam, yang murni, ya, dia lakukan perintah itu, dia laksanakan perintah itu dengan rasa takut dan gentar dan percaya itu perintah Tuhan dan tidak ada rasa keberatan. Dengan sukacita, dengan hati yang ikhlas, maka dibawalah Ishak, putranya satu-satunya, dipersembahkan kepada Allah. Dan Allah melihat iman Abraham dan Tuhan Allah berkata, iman Abraham sangatlah teruji. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi pada zaman itu tidak ada Taurat. Ya. Tuhan belum berbicara melalui Taurat, tapi Tuhan berbicara melalui nurani kita, manusia. Nah, kemudian masuklah kepada Taurat. Dalam Keluaran 6, kita lihat layar, ya. Dalam Keluaran 6 ayat 5 sampai nanti 8, saya baca. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7 sampai 8. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Abraham melakukan perintah Tuhan, tidak ada Taurat, tidak ada hukum-hukum tertulis. Ini supaya kita pahami dasarnya dulu, ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, selanjutnya generasi daripada Abraham, Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub berubah nama menjadi Israel. Bapak Ibu Saudara, maka dinubuatkan, dikatakan dalam Kejadian 15:13, dinubuatkan bahwasannya bangsa Israel akan diperbudak 400 tahun lamanya. Tinggal di Mesir 430 tahun. Ya. Diperbudak 400. Berarti selama di Mesir 30 tahun belum diperbudak karena masih ada Yusuf. Setelah itu diperbudak selama 400 tahun. Jadi bagaimana cara firman Allah itu diberikan, kehadiran firman Allah kepada manusia, Bapak Ibu Saudara, ini sulit diterima. Jadi Tuhan Allah mengutus Musa. Musa,
engkau kuutus kepada bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Mudahkah Musa mengajak mereka bangsa Israel dibawa ke tanah perjanjian? Sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Kenapa dikatakan? Kalau kita lihat tadi Keluaran 6 ayat 8 terakhirnya, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Nah, kenapa ada Taurat? Disinilah mulai. Kenapa Allah hadir melalui hukum-hukum Taurat, sementara pada waktu Abraham tidak ada hukum-hukum demikian. Semuanya berlangsung dengan baik. Tidak ada catatan-catatan larangan boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu. Biasanya kalau dikatakan dibuat secara Taurat, Bapak Ibu Saudara, biasanya misalnya dilarang buang sampah di sini. Itu kan Tauratnya kan? Orang juga buang sampah di situ. Dilarang merokok juga orang di situ. Ini artinya manusia sudah ada masalah, konflik masalah dalam kehidupannya. Maka bangsa Israel masalahnya apa? Putus asa. Diperbudak 400 tahun. 400 tahun. Anggaplah 5 generasi. Ya, anggaplah 5 generasi. Bapak Ibu Saudara, 5 generasi mendengarkan firman Tuhan, responnya tidak ada apa-apa. Responnya biasa-biasa saja. Firman Allah tidak bisa hadir dalam diri mereka. Kenapa? Putus asa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa ada orang tidak bisa merespon firman Allah? Ya, kemungkinan besar sama kasusnya seperti bangsa Israel. Putus asa. Kenapa putus asa? Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bimbang, ragu. Akhirnya kepada Musa, udahlah Musa, kami nggak percaya. Mana mungkin kami bisa dibebaskan dari perbudakan Mesir? Nggak mungkin Musa, nggak mungkin. Maka Bapak Ibu Saudara, ya, turunlah 10 perintah Allah, ya kan? Nah, itu Taurat, ya, 10 perintah Allah turun diberikan kepada Musa. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ternyata ayat itu pun ada, sudah jelas dibuat perintah Allah yang kedua itu. Bangsa Israel menyembah patung. Perintah Allah pertama mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan ada. Ternyata bangsa Israel juga membuat Allah yang lain. Kerasnya hati bangsa Israel, keras. Sudah jelas perintah-perintah itu ada. Maka perintah-perintah itu ada Bapak Ibu Saudara supaya lebih lagi dinyatakan. Dalam Roma 7 ayat 13. Saya baca ayat ini. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, maksudnya Taurat itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi Allah menyatakan kehadirannya, firman-Nya kepada manusia melalui Taurat. Bapak Ibu Saudara-saudara, semuanya melakukannya terpaksa. Kalau saudara Bapak Ibu kita bicara tentang perjanjian lama,
Bangsa Israel ini kan banyak melakukan pelanggaran demi pelanggaran ya. Sejak Raja Salomo punya anak lagi, terus anaknya lagi pelanggar. Ada yang takut akan Tuhan, ada yang tidak takut akan Tuhan, melakukan pelanggaran terus. Karena memang sudah Taurat, hidupnya berdasarkan tertulis. Kalau nggak tertulis, nggak ada. Misalnya ditanyalah kepada kita, berdosa nggak beribadah pada hari Minggu? Ya, kalau ditanya kepada kita, kalau dalam prinsip pertama, karena berdasarkan nurani yang dalam, aku berkata, aku merasa bersalah kalau tidak beribadah pada hari Minggu. Kalau berdasarkan Taurat, dia berkata, gak apa-apa kok, gak ada tertulis, gak beribadah masuk neraka, gak ada kok. Mencari di mana tertulis. Itu namanya hidupnya maunya Taurat. Bolehkah merokok? Kalau dalam nurani yang murni, tubuhku ini bait sucinya Allah. Jangan dikotori, jangan dicemari. Gak tahu ayat pun, gak tahu ayat di mana tertulis. Tapi nuraninya di depan Tuhan berkata, tubuhku ini bait sucinya Allah. Aku tidak mau mengotori tubuhku ini, tapi aku mau suci di hadapan Tuhan. Tapi kali bagi yang mau Taurat, di mana tertulis Pak? Di mana tertulis? Ada ayat mengatakan demikian. Nah, inilah perbedaannya. Respon manusia, kehadiran firman Allah terhadap diri kita masing-masing. Dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh kita menyembah berhala? Sesungguhnya tanpa tahu kita tertulis dimanapun secara Tauratnya, ya, secara tertulisnya, kita karena ada Roh Kudus dari pergaulan kita dengan Allah, maka kita mengerti. Boleh enggak kita menyembah tulang? Nah, gitu ya. Dalian natolu ya. Manat mardongan tubuh, sombah marhula-hula. Boleh enggak kita mersombah hula-hula? Enggak perlu Bapak Ibu tanya di mana tertulis. Tapi kalau hati nurani yang betul, tulus kepada Tuhan, seperti Abraham, gak tanya-tanya, boleh gak di Tuhan? Boleh gak di Tuhan? Dia langsung respon, dia langsung tahu. Dia mengatakan, kalau aku sombah manusia, tentunya aku menjadi kekejian di mata Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam Alkitab, perbuatan kita maksud saya sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, dan kita sudah membaca Alkitab, kita bisa selaraskan. Ya, jangan sedikit tanya Pak Pendeta, boleh nggak nonton bola? Oh, antara Indonesia dengan Arab Saudi nanti, boleh nggak? Nggak perlu ditanya itu. Kalau memang itu tidak membawa kita kepada dosa, silahkan. Pak, boleh nggak nonton yang berantem? Boleh nggak menonton yang tidak bagus? Gak perlu ditanya. Nurani kita kepada Tuhan berkata, kalau segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah tidak boleh dilakukan. Amin. Bangsa Israel dibilang, jangan ada Tuhan Allah di hadapanku. Bangsa Israel membuat dewa-dewa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, 400 tahun itu gak mudah mengubahkan cara pikir manusia. 400 tahun itu mereka sudah dibudayakan. Budayanya di tanah Goshen, orang Mesir, bagaimana beribadah, budaya orang Mesir. Mereka berbaur dengan budaya-budaya orang Mesir. Mungkin punya patung-patung lah begitu. Mungkin punya cara teknis beribadah. Karena mereka sudah lupa menyembah kepada Yehuwa, Yahweh. Aku adalah aku. Mereka nggak tahu lagi. Sehingga ketika disampaikan Musa, ini salah. Sembah Tuhan, perintah Allah pertama. Jangan buat patung, perintah Allah kedua. Jangan menyebut nama Tuhan Allah di sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Jangan mengingini milik sesamamu. Itu sudah diberikan kepada bangsa Israel.
Butir-butirnya pun dapat pecah banyak. Makanya kalau agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara, hidup mereka penuh dengan Taurat dan aturan dan syariat-syariat. Diikat, hidupnya diikat dengan aturan-aturan, perintah-perintah. Ya, terjebak di situ. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima Yesus, maka Roh Kudus memerdekakan kita dari segala belenggu-belenggu syariat-syariat agama. Bebas bukan berarti suka-suka, ya. Suka-suka tanpa ada etika dan sopan santun, bukan. Bebas berarti kita sudah lepas, maka kita melakukan perintah Allah berdasarkan nurani kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bilang nanti, boleh nggak ini, boleh nggak itu, boleh nggak baca koran, boleh nggak ini, boleh nggak berganja, boleh nggak begini. Bapak Ibu Saudara, kalau nurani murni hati kita, Roh Kudus akan berbicara, itu tidak diperbolehkan. Itulah firman hadir dalam hidup kita. Amin. Nah, kita lihat Ibrani 7 ayat 5 sampai 6. Ini contoh tadi. Kalaulah Abraham memberikan persepuluhan, sekali lagi ya, kalaulah Abraham memberikan persepuluhan kepada imam, anggaplah imam zaman sekarang kepada pendeta gitu. Kalaulah Abraham memberikan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara, bukan karena berdasarkan Taurat, paham ya? Bukan karena Taurat, tapi di Ibrani 7 ayat 5 sampai 6 saya baca. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut, ya ada kata memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Sama-sama dipungut. Satu, Abraham memberi persepuluhan. Ini contoh tindak perbuatan kita melakukan firman. Kalau firman Allah itu hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, harus dilakukan. Hadir firman Allah dalam hidup kita bukan didiami, bukan dilupakan, tapi dilakukan. Ketika firman Allah itu hadir dalam hidup Abraham, diberikan persepuluhan. Bukan karena Taurat, tetapi dalam hukum Taurat diberlakukan. Bahwasanya persepuluhan harus diberikan kepada imam Lewi. Dari seluruh suku-suku bangsa Israel, hanya imam Lewi yang tidak memberikan persepuluhan. Kenapa? Karena imam Lewi hidup dalam pelayanan tabernakel, melayani pekerjaan Tuhan. Mereka hidup dari 1/10 dari bangsa-bangsa Israel, dari berbagai suku bangsa Israel, memberikan, dan ini menjadi Taurat. Artinya begini, imam Lewi datang memungut, terkesan persepuluhan itu seperti membayar pajak. Ya. Makanya hukum Taurat ini Bapak Ibu Saudara menjadi ada terasa beban gitu. Aku berikan, tapi kalau hati nurani murni, oh ya, ada berkat Tuhan berikan kepadaku, maka aku harus mengembalikan 1/10 dari penghasilanku. Katakan amin. Apakah itu Taurat? Tidak. Tapi ada melakukan karena Taurat. Jadi jangan salahkan, ya. Jangan dikomentari lagi, karena ada juga mengomentari gak ada persepuluhan di perjanjian baru. Di mana tertulis? Di mana persembahan ucapan syukur perjanjian baru? Di mana persembahan nazar perjanjian? Semua ditanya. Perjanjian nazar di mana? Janji iman di mana? Di mana? Nah, itu karena hidupnya berdasarkan Taurat. Tapi berdasarkan nurani yang dalam, dia berkata, itu semua karena perintah Allah.
Makanya terjadilah beda pandangan. Ada yang mengatakan gak perlu persepuluhan di zaman perjanjian baru karena tidak ada tertulis, gak ada perintah di situ. Bapak Ibu Saudara, ini hati nurani yang berbicara ya. Jadi ketika Abraham, contoh Abraham memberi itu bukan karena Taurat. Jadi kalau kita melakukan semua karena Taurat, maka hilanglah faedahnya. Nah, jadi dikatakan di sini ya. Saya ulang kembali, dan mereka dari anak-anak Lewi menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Ya. Kita memberikan persepuluhan, ada dua kemungkinan. Mungkin karena terpaksa. Oh, sudah peraturan Sinode Gereja Betel Indonesia, maka saya sebagai jemaat Tuhan memberikan persepuluhan saya. Berdasarkan hukum tertulis. Ada yang merespon demikian, tidak. Saya bukan melakukannya berdasarkan hukum tertulis Taurat. Ya, tapi roh itu menghidupkanku, roh itu berbicara kepadaku, maka aku memberikan dengan sukacita. Aku percaya Tuhan pasti memberkati. Amin. Nah, kemudian zaman di mana firman Tuhan ada di dalam hati manusia. Kita lihat 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 2-3 dan 6, saya baca ayat ini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati. Kami, dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Jadi sudah ada dalam hati. Haleluya. Kalau mungkin membaca Alkitab, menghafal Alkitab, tinggal di akal budi kita, pikiran kita ya. Tapi firman Allah di perjanjian baru, kalau di perjanjian lama, firman Allah hadir dalam hukum Taurat. Firman Allah hadir dalam hati manusia, itu di perjanjian baru. Maka dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Kita adalah surat Kristus. Amin. Surat Kristus nampak dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau perjanjian lama nggak nampak, mereka semuanya bercermin, ya, bercermin kepada hukum Taurat. Tetapi dalam perjanjian baru, firman Allah itu hadir di dalam hati kita, loh hati kita, catatan-catatan firman Allah itu tinggal di dalam hati kita. Kenapa ya nggak dibilang tinggal dalam pikiran kita ya? Karena banyak dan sangat banyak tahu firman Tuhan di pikiran, tetapi pelaksananya nol. Maka dikatakan di dalam hati manusia. Kalau di dalam hati manusia tentunya selalu tergerak dorongan hati kita ini untuk melakukan perintah Allah. Bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kasih
daripada Tuhan. Katakan amin. Makanya dikatakan lagi, ya, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Perjanjian baru ada Roh Kudus. Amin. Pelayan-pelayan perjanjian baru ini melakukannya berbeda dengan pelayan-pelayan perjanjian lama dalam tabernakel. Ini Tauratnya Bapak Ibu Saudara, kemah suci ya. Kemah suci ini Tauratnya. Semua diatur semua, cara berpakaiannya, ya, cara membakarnya, cara menghidupkan apinya, membasuhnya, cara membuatnya, warnanya, semua, ya, semua ada aturan-aturan. Pelayan-pelayan perjanjian lama, semuanya sudah diatur dalam hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perjanjian lama merupakan bayangan saja dan wujudnya adalah Kristus. Ketika menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Melayani bukan karena Taurat, beribadah ke rumah Tuhan bukan karena Taurat, mendengarkan firman Allah bukan karena Taurat, bernyanyi bukan karena Taurat. Ya, semuanya bukan karena Taurat, tetapi karena saya sudah dimerdekakan Roh Kudus. Firman Allah hadir dalam hidup saya, dalam loh hati saya, maka saya lakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bedalah Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Bapak Ibu mau melayani pekerjaan Tuhan sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, kalau ada motivasi yang tidak benar, gak lama itu. Hari ini kelihatan, besok tak kelihatan lagi, kira-kira begitulah. Tapi kalau sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, gak mikir apa-apa, artinya gak mikir apa-apa, ya mungkin, nanti saya diberikan ini, nanti per bulan sekian, nanti begini. Enggak, yang penting aku lakukan untuk kebaikan nama Tuhan. Amin. Maka demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah itu hadir dalam loh hati kita. Maka kehidupan sehari-hari kita terjaga. Kita adalah surat Kristus. Dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam studi bagi siswa, ya, di mana saja kita surat Kristus ada dalam kehidupan kita, dibaca orang. Kalaulah saya melakukan kesalahan, misalnya saya sebagai guru di sekolah melakukan pelanggaran, entah berbohong, pasti saya akan dicela. Katanya guru agama, katanya guru agama. Tetapi kalau saya lakukan, ya, misalnya mengasihi siswa, berdoa untuk siswa, melayani mereka akan melihat, wah, ada surat Kristus dalam guru agama saya, kan gitu. Bukan berarti sempurna ya, bukan. Tapi kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari, bersosialisasi dengan masyarakat, bertetangga, orang akan melihat ini ada surat Kristus. Firman Allah hadir menjadi berkat bagi sesama kita, terang dan garam bagi dunia. Amin. Itu dalam hati manusia. Dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, siapakah yang membuat roh kita itu lemah lembut? Kita lihat dan kita baca bersama-sama dulu ayat ini. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca 1, 2 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang
pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Siapakah yang memberikan hati yang baru? Tentunya Roh Kudus itu sendiri. Katakan amin. Bagaimana caranya menerima hati yang baru? Tergantung kita. Siapa mau menerima roh lemah lembut? Angkat tangannya. Iya, puji Tuhan. Kita semua ya. Ingat ya, Tuhan memberikan kita roh. Roh apa kata di sini? Roh yang baru. Ya. Kemudian dikatakan lagi hati yang baru. Hati yang baru, roh yang baru. Roh yang baru, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti oh saya punya roh lama saya hilang. Hilang. Saya masuk lagi roh astu yang baru, bukan begitu maksudnya. Roh yang baru, spirit. Semangat yang baru. Amin. Hati yang baru. Ya. Yang taat. Bukan hati yang keras. Jadi kalau datanglah firman Tuhan dalam hidup kita hadir. Ya. Maka kita pun mengalaminya yang baru. Roh Kudus membarui hidup kita. Memberi kita hati yang taat. Melakukan perintah Tuhan. Nah, ini dikatakan kitab Yeskiel. Tidak ada paksaan. Tidak karena terpaksa. Tetapi karena memang hati yang baru dan roh yang baru sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi apa tandanya? Firman Tuhan sudah ada di dalam hati orang percaya. Ya. Beda kalau tadi kita nggak bahas perjanjian lama lagi ya. Sekali lagi kita ini hidup dalam perjanjian baru. Zaman Roh Kudus, zaman anugerah Allah, di mana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi firman Allah itu hadir masuk dalam loh daging hati kita. Tandanya yang pertama, kalaulah kita merasakan memang firman Allah itu hadir dalam kehidupan kita, maka yang pertama, apapun yang kita perbuat dalam pelayanan semuanya untuk Tuhan. Amin. Itu dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah bukan seperti untuk manusia, bukan seperti untuk manusia, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Maka kamu akan menerima upah dari Tuhan. Kalau motivasinya untuk Tuhan, maka upahnya dari Tuhan. Kalau melakukan pelayanan atau melakukan segala sesuatu perintah Allah karena Taurat, maka tidak menerima upah karena ada hal-hal motif-motif yang tidak berkenan. Tapi kalau kita lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, baik di sini, baik di luar, baik mengasihi sesama, baik memberi, baik menolong, lakukanlah itu bukan seperti untuk manusia, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Amin. Itu tandanya. Kemudian, apa tandanya lagi? Bila firman Allah ada di hati manusia dalam orang percaya, membaca Alkitab merupakan kesukaan. Ya, Mazmur 1 ayat 2. Saya tidak setuju ada kata seorang motivator yang suka berkhotbah, menjadi hamba Tuhan, pastor. Gak suka dengan pendapatnya, yang lain saya suka. Dia mengatakan begini, saya terbeban sekali kalau gereja-gereja mengadakan harus membaca Alkitab tamat sampai setahun katanya. Saya terbeban.
Jangan bebankan dengan jemaat, dengan membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kejadian sampai Wahyu habis. Saya terbeban. Beban Taurat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab menjadi beban tak usah dibaca. Tetapi saya membaca Alkitab karena Allah hadir dalam hatiku, hati kita semuanya hadir. Buktikan loh kalau gak hadir. Oh, Tuhan Allah itu hadir dalam diriku. Berarti kerinduanku adalah membaca, merenungkan firman Allah siang dan malam dengan hati yang bersuka. Ya kan? Mazmur 1 ayat 2. Merupakan kesukaan. Maka saya bacalah firman Allah ini. Walaupun kadang-kala saya tidak mengerti, saya tetap baca Alkitab ini. Ada yang mengerti, saya tetap baca Alkitab ini. Perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu habis. Itu tandanya kalau ada firman dalam hati kita. Saya nggak percaya kalau kata, oh ada di hati saya Pak firman Allah. Tapi membaca saya nggak suka. Saya nggak suka Taurat. Itu Taurat namanya. Ada firman Allah, oh saya suka. Saya suka. Bukan hobi. Membaca Alkitab bukan hobi. Jangan setarakan dengan hobi olahraga, hobi catur, hobi nonton, hobi game. Tidak. Karena justru karena Allah hadir dalam hati kita, maka saya membaca firman Allah ini supaya betul-betul tertanam dalam loh hati saya. Jangan hanya di pikiran, boleh di pikiran, tapi di hati saya masuk menjadi rema dan kehidupan. Bagaimana mungkin menjadi rema dan kehidupan? 1 ayat, 2 ayat, 3 pasal pun tak pernah dibaca. Biasanya semakin sombong. Sombong gak orang mengatakan gak perlu baca Alkitab? Sombong. Ya. Udah pastor viral itu. Saya terbeban membaca Alkitab. Di mana tertulis ada membaca Alkitab? Makin goblok lagi. Di mana tertulis diperintahkan membaca Alkitab? Waduh. Jadi membaca Alkitab ini merupakan kesukaan. Bersama-sama katakan amin. Kesukaan. Bila pun sudah membaca Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara nggak tamat setahun, tamat dalam 2 tahun, haleluya. Bila pun membaca Alkitab, ya kadang-kala dibaca karena kesibukan aktivitas, Pak bukan karena saya nggak membaca Alkitab, tapi karena kesibukan. Ya. Sehingga saya kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak, tetap bertekun membaca sampai tamat. Mungkin tamat dalam tempo 3 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Yang penting pernah menamatkan. Sudah Kristen 50 tahun tak pernah tamat Alkitab. Perlu dipertanyakan itu. Tapi kalau ada firman Allah di hati kita, loh hati kita, saya percaya membaca Alkitab bukan karena terpaksa, bukan karena Taurat, tetapi karena kerinduan besar, kesukaan besar di hadapan Tuhan. Amin. Maka dibaca. Kemudian tandanya lagi, kalau ada firman Allah hadir dalam orang percaya, semakin giat beribadah. Ibrani 10 ayat 5. Semakin giat. Kalau sudah semakin ada kendor dan malas-malas, jelas firman Allah itu tidak ada hadir. Tidak hadir ya. Tapi semakin giat menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, firman Allah itu hadir dalam orang percaya. Amin. Berusaha datang ibadah Selasa, berusaha datang ibadah hari Jumat, berusaha datang beribadah setiap hari Minggu. Ada kerinduan, ada keinginan untuk tetap beribadah kepada Tuhan.
Kemudian melakukan perintah Tuhan bukan karena terpaksa. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bulan 12 ini kita mau Natal, kan gitu ya. Nah, mari kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Nanti bidangnya ini, bidangnya ini, bidangnya ini, bidang ini. Dan juga janji imannya ini. Bapak, Ibu, saudara, melakukannya terpaksa? Jangan terpaksa. Karena kalau 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan perintahnya itu tidak berat. Selama ada Roh Kudus, firman Allah hadir dalam hidup kita, maka semuanya pun kita sambut dengan sukacita. Katakan amin. Ya. Jangan terpaksa. Kita lihat dalam selanjutnya. Apa penghalangnya? Ini ada beberapa poin. Yang pertama, penghalang firman Tuhan tidak tinggal dalam hati manusia. Yang pertama, karena ini yang paling utama, ya, yang menghalangi adalah dosa. Walaupun kita berseru dalam namanya, tapi dosa ada, Tuhan tidak mendengar dan menjawab. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu yang terbaik, tapi dosa kalau belum diberesi, firman Allah pun tidak masuk dalam diri manusia tersebut. Dosa itu memutuskan hubungan. Dosa putus. Ya, ini tak perlu dijabarkan, semua pasti mengerti. Kalau ada dosa dalam diri kita, dosa apa saja? Banyaklah. Ya, kalau sempat kita sakit hati saja, ini contoh ringan aja praktis, sakit hati dengan seseorang, bagaimana mungkin firman Allah itu bisa masuk dalam lubuk hati kita? Mustahil. Kalau kita pun dalam pekerjaan sudah korupsi misalnya, bagaimana mungkin firman Allah itu masuk dalam hidup kita? Kalau kita tidak jujur dan berbohong, bagaimana mungkin firman Allah itu masuk dalam diri kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, kejujuran ini penting. Amin. Kalau kita mau menerima firman Allah itu hadir dalam hidup kita, maka jangan ada dosa dalam hidup kita. Walaupun setiap hari kita berbuat dosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Saya katakan setiap hari kita berdosa. Siapa enggak berbuat dosa setiap hari? Perkataan, pikiran, dan perbuatan, ya kan? Nah, maka justru ada dosa-dosa yang kita ketahui, kita segera minta ampun di hadapan Tuhan. Marah pun bisa berdosa. Betul? Betul, marah bisa berdosa. Jangan sampai matahari terbenam. Karena marah memicu sakit hati, kecewa, emosional, mendatangkan dosa, maka Tuhan ampuni saya. Maka dosa menghambat kehadiran firman Allah dalam hidup manusia. Yang kedua, kesombongan. Ya. Apa mau disombongi? Kan gitu ya. Jangan merasa kita sudah lebih. Nah, ya. Jangan kita merasa sudah lebih dengan si A, si B, si C dan semuanya. Ini namanya menghalangi kehadiran firman dalam diri seseorang, terhalang karena dia sudah merasa lebih hebat, ya. Udah merasa lebih daripada orang lain. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, kecintaan terhadap hal-hal duniawi. Ini juga, jangan sampai kita mencintai dunia ini. Contohnya kekayaan, kesenangan, ambisi yang berlebihan dan sebagainya. Ya, ini kita tanggalkan. Kemudian dikatakan ketidakpercayaan. Ini menghalangi firman itu tinggal dalam kita
Yang poin terakhir, ketidakpercayaan. Ini sering terjadi kepada kita kebanyakan. Ya, ragu-ragu terhadap janji firman Allah. Firman Allah mengatakan masa depanmu penuh pengharapan. Masa depan yang baik. Kemudian karena situasi sekitar kita mengkhawatirkan, cemas. Gak betul Tuhan, aku begini, kenapa sana begitu. Nah, ini muncul ketidakpercayaan. Akhirnya ragu-ragu terhadap firman Allah ini menimbulkan ketidakpercayaan. Akhirnya ini menghalangi firman Allah masuk dalam hati loh kita manusia. Maka ketidakpercayaan ini harus dibuang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini poin-poinnya untuk kita mengerti dari 3 hal cara manusia menerima firman dan dalam kehidupannya. Pertama tadi, ada di nurani manusia, kemudian melalui Taurat, dan juga di dalam hati manusia. Jadi dalam perjanjian baru, firman Allah itu ada di dalam hati manusia. Kita melakukannya bukan berdasarkan Taurat, tetapi berdasarkan karena memang segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.